Saya Astuti dari STIT Harapan Umat Brebes. Saya kelas 2 PGSD di PPK Daljab Angkatan 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali anak solih dan solihah. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Hebat ya anak solih solihah. Jadi kita ini kembali pembelajaran daring. Ya. Supaya kita sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Terus Akbar ya yang memimpin doa. Berdoa mulai 1, 2, 3. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni amin ya rabbal Alamin. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah berdoa dulu sebelum belajar biar hari ini kita belajarnya diberkahi oleh Allah. Ya. Jangan lupa karena kita masih dalam situasi pandemi seperti ini, jangan lupa kita selalu pakai masker ya. Apalagi ya kalau menerapkan protokol kesehatan pakai masker. Terus apalagi? Cuci tangan. Ya betul, tangan ya. Kalau pakai tangan kayak apa cuci tangan. Kemudian apalagi? Menjaga jarak. Jaga jarak dengan orang lain itu ada jaraknya ya. Ya, jadi sudah pintar semuanya. Kemudian ya sebelumnya kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang hafal? Hello, Ken. Nanti ya nyanyi. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke terjaga ya. Kira-kira ini berkaitan dengan yang Bu Astuti nih. Bu Astuti di belakangnya kira-kira gambar apa ya di belakang Bu Astuti ini? Dari pantai. Ya, Pantai. Laut. Ya, pantai. jadi dari yang ini dari laut ini kita bisa melihat ya, laut itu salah satu penampakan alam ya, salah satu ya, apa yang laut ada yang suka liburan ke laut atau ke pantai? Pernah. Ke Pak Ibu biasanya. Oh, Pak berarti padahal ya. Ya. Ya, kalau di laut itu seperti yang kalau di pantai sih Ada air, Nah, iya. tanah, ada pohon, apa Mas? ada air, Apa ini? Kapal. pohon kelapa, Ada kapal. marah, Ya, kalau di
pantai kan identik dengan kelapa ya, lebih banyak pohon kelapanya di pesisir pantai. Ya, jadi itu yang akan kita bahas salah satunya adalah tentang laut atau pulau. Nanti ya kita akan membahas itu dalam pembelajaran hari ini ya. Yang pertama kita akan belajar tentang meringkas teks. Jadi meringkas teks bagaimana sih caranya? Kan kemarin kita sudah membahas tentang teks non fiksi. Sekarang bagaimana Bantu priben maning. yang kedua, nanti kita akan belajar tentang membuat peta sederhana. Tahu peta ya atau peta? Tahu ya. Nanti besok juga ada. Tahu. Selanjutnya, yang ketiga kita membahas tentang masalah persatuan dan kesatuan dari peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi kita akan belajar 3 hal itu. Punya sesuatu terlihat tidak? Kelihatan, Bu. Apa ya terlihat tidak? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Miniatur. Nah, ini contohnya adalah ini miniatur terlihat tidak? Terlihat tidak? Punya ada hewan-hewan. Ini adalah contoh salah Aku satu. Satu. masih pengapain Begitu curang. nanti antara makhluk hidup ya dengan benda yang tidak hidup. Contohnya ini ya, jadi ada makhluk hewan, kemudian benda yang sama ya, yang hidup. Itu kita akan belajar meringkas teks. Ya. Pada kegiatan sendiri-sendiri. Kita lihat lagi di tayangan ya. Meringkas teks, kita sudah tahu cara meringkas teks. Nah ini cara menyusun ringkasan teks itu yang pertama adalah kita membaca dulu teksnya. Baca dulu teksnya ya. Nah, kemudian yang kedua kita Ya, Bu. pokok. Ada yang masih ingat itu ya? Maknanya ada pokok. Kita sempat dulu. Ide pokok itu apa? Ada yang masih ingat? In titik. Bacaannya kita di kalau ide pokok itu hampir sama kalimat utama letak Ditulis, Bu. Bu, ditulis. ya didengarkan saja. Kalimat Oh, oke. utama jawab ya. Kalimat utama gimana ya? Masih ingat? Kalimat keberapa? Awal kalimat. Iya betul Mas Akbar. Atau kalimat pertama biasanya ya. Selanjutnya kalau sudah ketemu ide pokoknya, kita akan menyusun ide pokoknya dijadikan satu menjadi ringkasan. Nah, ini yang disebut ringkasan. Selanjutnya, ini sudah berapa coba? Lihat di sana. Jawab. Ada berapa paragraf ya? 3. Betul, betul sekali. Paragraf 1 dari letak geografi sampai perbatasan, betul. Paragraf kedua dari Indonesia sampai mana? Paragraf Di antara 2 benua dan 2 samudra. kalimat yang paragraf 1 coba dibaca. Siapa yang mau baca?
Yang pastinya Akbar. Yang pastinya Akbar. letak suatu muter. Jangan aku, Bu. kenyataan di permukaan. Kenyataan di permukaan. Suaranya macet-macet, Bu. Letak geografis merupakan letak sesuatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Betul. Maksudnya bulan deh. Udah, Bu. Ini membahas tentang apa ya, paragraf 1? Letak geografis. Ya, letak geografis adalah letak yang berdasarkan kenyataan. Ini betul sekali. Selanjutnya, untuk paragraf kedua, ini teman yang membaca. letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Ini siapa? Ihsan? Iya. Itu Isan, Bu. Ya, ulangi Mas Ihsan, itu ide pokoknya. Ulangi. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Betul sekali Mas Ihsan, hebat. Iya, betul ya. Jadi paragraf kedua yaitu ini letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudra, betul sekali. Paragraf ketiga, siapa yang mau baca? Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau. Hebat sekali ya Allah Mas Ihsan, hebat. Terima kasih Mas Ihsan. Ya, jadi itu ya yang disampaikan Mas Ihsan. Jadi untuk ide pokoknya ini betul. Yang pertama, letak geografis adalah letak suatu daerah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Selanjutnya, yang paragraf kedua, letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Yang ketiga, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Kalau betul, letak geografis adalah letak suatu daerah berdasarkan kenyataan permukaan bumi. Betul sekali. Letak geografis berada di antara dua benua dan dua samudra. Dilanjutkan saja ya, masing-masing ide pokok. Semuanya. Paragraf 2 dan paragraf. Lanjutkan pembelajaran itu ya. Ada yang ini apa ini gunung apa ini? Gunung Bromo. Betul sekali Mas Akbar, Gunung Bromo. Ada yang tahu di mana letaknya? Di daerah mana? Nggak tahu. Itu di Jawa. Jawa Timur. Ya betul sekali. Nah ini juga. Ini adalah contoh pemandangan alam yang sangat luar biasa ya. Indonesia indah sekali. Pemandangan di sana. Kalau pernah ke sana mungkin akan merasakan langsung ya. Kalau kita lihat, kita Indonesia itu kita bisa melihatnya dari peta atau peta. Nah, peta Indonesia contohnya, melihatnya ya, ada nih maksudnya itu langsung ya jadi nih, atau lihat ya. Dan contoh peta. Putus ya. Banget. Iya, ini bahasa dicontohkan peta asli ya. Ini petanya, jadi bentuknya besar Mas, lebar tuh, lebar sekali. Nah, contoh petanya ini adalah contoh peta Indonesia. Di sini ada bagian-bagiannya ada judul, terlihat tidak ya? Ada judul, kemudian ya ini Indonesia.
Judulnya Peta Indonesia. Ini ada pulau-pulaunya. Siapa yang tahu ini pulau apa ya? Yang terbesar-besar? Pulau apa? Jawa, Jawa. Ini. Oh, Sumatera. Iya, Pulau Sumatera. Hebat sekali. Ini apa ini? Jawa. Oh, Jawa. Kalimantan ya, Kalimantan. Apa Bapak? Lupa. Kalimantan, betul sekali. Nah, ini kita di sini nih. Pulau apa ya? Jawa. Jawa, betul. Ini pulau ini apa? Yang bentuknya unik. Sulawesi, betul. Nah, yang bentuknya kayak unta. Biasanya diplesetkan seperti unta. Ini apa? Papua, betul sekali, hebat. Jadi, ini adalah pulau-pulau besar ya di Indonesia. Ada ini semua. Aslinya ada 17.000 pulau, Mbak Mas. Jadi pulaunya itu ada 17.000 aslinya ya. Se-Indonesia itu yang besar dan kecil totalnya jumlahnya ada 17.000 semuanya. Tapi yang tidak semuanya dihuni oleh manusia. Ada 6.000 pulau yang tidak berpenghuni. Jadi ini di sini kita di Jawa ya. Nah, ini contoh. Ini adalah peta Indonesia. Nah, nanti bagian-bagian peta bisa lihat ya. Di sini ada judulnya, judul peta. Kemudian ada legenda. Pasti yang dalam peta ada yang namanya skala. Nah, skala ini maksudnya ukuran dalam ini peta ini dengan ukuran sebenarnya. Di sini 10 cm, di sini 10 cm, aslinya 450 km gitu. Itu yang namanya skala. Kemudian ada legenda, ada juga simbol-simbol. Nah, biasanya nih simbol-simbolnya ada yang bentuk segitiga ya, merah itu gunung berapi dan sebagainya. Kalau kalian lihat di atlas, barangkali di rumah punya ada. Ini ya. Nah, warnanya juga ya beda-beda ya. Warnanya ada yang hijau banget, ada yang kuning, ada yang yang ini biru apa kira-kira? Yang biru itu apa? Air ya, laut, laut perairan. Kalau yang hijau ini daratan. Hijau itu daratan. Ya, jadi ini adalah peta, contoh peta. Nanti Bu Suci berikan. Luas permukaan bumi itu dapat diperkecil dengan menggunakan skala. Dengan menggunakan peta, kamu dapat mengetahui kondisi geografis sebuah negara, termasuk penampakan alamnya. Sekarang lihat lagi, kita akan membahas tentang unsur-unsur peta. Nah, ini ada peta Indonesia lagi. Lihat di sini, diperhatikan baik-baik apa saja unsur-unsur yang terdapat pada sebuah peta. Lihat, yang pertama yang Ibu tandai dengan kotak merah, ini namanya judul peta. Jadi, yang paling atas ini adalah judul petanya. Nah, kemudian yang ditunjuk panah nih, yang garis vertikal dan horizontal yang akhirnya seperti membentuk kotak-kotak ini, ya di peta garis khayalnya ini disebut dengan garis astronomis. Selanjutnya perhatikan lagi, nah ini yang kotak yang ini namanya arah mata angin. Selanjutnya, nah yang Ibu kotak ini ditunjuk panah, ini adalah legenda. Legenda ini adalah keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta yang mewakili penampakan alam atau objek yang digambarkan pada petanya. Nah, setelah itu ini bawahnya nih yang seperti simbol-simbol ini disebut dengan simbol ya. Ini adalah simbol-simbol yang terdapat pada petanya. Dan yang ini lagi, ini namanya skala peta. Jadi kalau dalam peta itu harus ada skalanya. Makanya kertas itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akan namanya. Akan memberikan cara berpeta. Assalamualaikum katanya. Peta spasial
Paris, Spidol Maya, kemudian Marcos, dan pensil. Kemudian adalah satu berdasarkan ke kalkulasi di atas peta. Kedua, potong khawatir dalam berpikir di tempat tidurnya. Selanjutnya, yang cuma di peta. Yang sudah dibuat. Termasuk menyerah setelah menunggu. Jadi seperti itu ya, ternyata cara membuat peta itu pakainya caranya menjiplak ya Mas. Iya. Dan kita ada bayangan ya, pada satu saat ada tugas membuat peta ya, bisa ya, berarti sudah bisa membuat peta. Ya, jadi seperti itu caranya ya, menjiplak bisa. Kemudian kita lanjutkan, kita akan, nah tadi kan kita Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau ya, Mas Akbar ngantuk, Mas Akbar. Jadi negara Indonesia dari pulaunya banyak ya, tadi ada Sumatera, apalagi Kalimantan, Papua, Jawa. Apa sih, dan pulau yang lain yang kecil ya. Yang mirip onta apa ya, Bu? Yang katanya mirip onta apa ya? Oh, itu pulau Papua. Iya, yang mirip onta. Papua. Jadi kita tadi Indonesia kan terdiri dari pulau-pulau yang berbeda-beda, kemudian bahasanya kan beda, terus sukunya beda, agamanya juga banyak yang berbeda. Kira-kira apa yang bisa menyatukan? Yang bisa menyatukan bisa menjadi persatuan untuk bahasa, untuk Indonesia, bangsa Indonesia. Apa kira-kira? Sumpah Pemuda. Betul sekali Mas Akbar, betul. Jadi, nah lahirnya Sumpah Pemuda itu nanti yang akan menjadikan proses persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita lihat dulu ya tentang Sumpah Pemuda. Bahasna ngantuk Bahasna. Ya, kita lihat. 28 Oktober 1928. Hebat sekali Mas Akbar. Jadi kalau dalam peta itu harus ada Sumpah Pemuda itu terlaksana 28. adalah negara yang sangat beragam ya. Bahasanya peristiwa Sumpah Pemuda memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi, mana? Bentar. Sumpah Pemuda
Hal itu bisa terjadi karena adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati ya peristiwa Sumpah Pemuda ini, yaitu pada tanggal 28 Oktober. Sumpah Pemuda merupakan Jadi ini Sumpah Pemuda itu awalnya ya para pemuda itu berkumpul pengen adanya kemerdekaan. Pada saat itu kan masih dalam penjajahan. Siapa ya yang menjajah Indonesia? Bangsa apa? Banyak, Bu. Belanda. Ya, pada saat itu yang menjajah Belanda. Betul Mas Akbar. Jadi saat itu yang menjajah kita itu orang Belanda ya. Jadi pemuda semangat persatuan bangsa Indonesia itu sudah terwujud. Sebelum peristiwa Sumpah Pemuda ada ya itu munculnya organisasi pergerakan nasional. Contohnya Budi Utomo yang pertama kali mulai ada nih berkumpul para pemudanya. Lalu organisasi pergerakan nasional Sutomo untuk mempertahankan persatuan. Nah ini cara-cara mempertahankan persatuan dan kesatuan ya, kita harus saling menghormati dan menghargai. Kalau teman yang berbeda rumah dan sebagainya ya, kita harus saling menghargai. Ya. Nah maka ini agar kita saling bersatu ya, persatuan dan kesatuan. Kita lakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Ya, nah, nanti biasanya banyak ya ketika hari Sumpah Pemuda itu banyak poster ya, poster-poster yang isinya tentang semangat para pemuda. Nah ini nanti bisa bentuknya menjadi poster juga ya. Nah, kalimat Ngikutin aja, Bu. Ngikutin. Aku mah ngikutin aja. Ayo cepat jawab, ntar aku ikutin. Noro. Bu. B, ikut. Iya, Ya, B. Tuh kan, betul kan? Ya, ikut nang kamu nang. Aduh. benar, Pet. 10, Pet. A. ya kita sip. A. Di sini ada. Tuh, betul lagi. Hebat. Hebat banget. Tadi menyimpulkan kita sudah belajar apa yang pertama. Ini kita pokok. Yang kedua kita belajar peta tadi tentang apa ya? Bola merah. Ketiga tadi kita sudah belajar tentang itu yang 3 hal tadi. Sampai berapa orang? Kasih semuanya 5. Manfaat kesatuan dalam Halo. muda. Kok masih diem ya? Paling suka materi apa kalian? Satu. Paling suka materi apa, Mas? Halo, diem baik. Bikinan bola putih. Bola putih itu 2. Ada suaranya. Nggak ada suaranya. Ya. Ya, tadi kalian kembali tugasnya tadi ya, kita tinggal nanti diisisnya diselesaikan. Nah, apa yang perlu ini kekurangan
pembelajaran ini. Kekurangannya apa tadi? Kita sudah belajar ya. Kita tulisannya ini tidak mau ditutup. Apa yang mau menyampaikan kekurangan pembelajaran hari ini? Tidak ada, kita doa ya. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ini terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Udah kan? Udah selesai. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dadah.